Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sarehat, kembali lagi bersama saya Nurjana Dewi Aryani di podcast Sarehat. Salamun rekan sehat. Seperti biasa, hari ini di studio kita sudah ada narasumber yang cantik sekali. Langsung saja saya perkenalkan Dr. Triana Agustanti, spesialis konservasi gigi. Halo dok. Halo Mbak Nur. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Baik Mbak. Boleh sapa sobat sarehatnya dulu dok? Halo Sobat Sarehat, saya Dokter Triana. Saya praktek di Rumah Sakit Dokter Salamun. Sudah siap untuk podcast hari ini dok? Siap dong. Langsung saja ya dok, kita ngobrol-ngobrol, kita kasih edukasi mengenai masalah kesehatan kan dokter ini dokter gigi ya. Jadi mungkin banyak sekali sobat sarehat yang masih bingung nih kalau gigi sakit itu baiknya dicabut atau enggak ya gitu. Oke dok, jadi masalah kesehatan gigi itu sebenarnya apa aja sih dok? Masalah kesehatan gigi banyak banget sih ya Mbak. Tapi yang paling sering tuh yang kita temukan tentunya gigi berlubang ya. Gigi berlubang, kemudian juga ada gigi yang tidak berlubang namun goyang ya. Jadi seringkali juga menimbulkan keluhan. Kemudian juga ada gigi yang terpendam, yang biasanya bikin pasien sakit, susah buka mulut. Juga pada anak-anak ya sering terjadi gigi yang bertumpuk tumbuhnya ataupun berlubang juga ya kalau pada anak-anak. Nah kalau yang masalah paling banyak itu apa dok? Masalah paling banyak sih gigi berlubang ya. Masalah gigi berlubang ya. Sebenarnya warna gigi yang normal itu yang warna apa nih dok? Apakah harus putih atau putih gading atau gimana dok? Warna gigi yang normal itu sebenarnya putih cenderung agak kekuningan karena gigi itu kan terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling luar itu adalah lapisan email yang sifatnya transparan. Di dalamnya itu adalah lapisan dentin yang memang berwarna kekuningan. Kemudian di dalamnya lagi adalah jaringan pulpa, tempat pembuluh darah dan saraf. Nah, untuk lapisan dentin ini akan tambah menebal seiring bertambahnya usia. Jadi, kalau kita semakin tua, semakin bertambah usia, lapisan dentin itu akan menebal, jadi kekuningannya pun bertambah pekat sehingga seolah-olah pada orang yang lebih tua giginya lebih kuning, seperti itu. Kan kita itu menganggapnya kalau gigi yang sehat itu adalah gigi yang putih nih. Bahkan banyak sekali produk-produk pemutih gigi tuh dok. Terus gimana tuh dok? Untuk pemutih gigi itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih dok? Untuk memutih gigi, sebenarnya diperbolehkan, tapi harus dilakukan oleh tenaga profesional ya. Salah satunya adalah oleh dokter gigi spesialis konservasi. Perawatannya namanya bleaching. Dia itu akan menguraikan pewarnaan, di gigi, tapi pewarnaan yang disebabkan biasanya sih dari faktor luar, misalnya karena terlalu banyak konsumsi makanan dan minuman yang terlalu berwarna, seperti itu. Jadi kalau seperti yang suka kita lihat di e-commerce, obat-obat pemutih itu tidak disarankan karena seringkali justru merusak gigi. Seolah-olah pada penggunaan pertama seperti tambah putih, tapi kalau kita lihat di dalam mikroskop tuh permukaannya tuh menjadi berlubang-lubang. Jadi malah nantinya sering lebih menyerap warna ke depannya. Jadi buat sobat-sobat semua, jika memang merasa belum puas dengan warna giginya, mungkin sebaiknya kalau ingin melakukan perawatan konsultasi kepada dokter gigi, terutama dokter spesialis konservasi. Oh Seperti gitu. Jadi jangan itu. pakai pemutih sembarangan ya dok ya. Iya, betul. Itu efeknya sayang ke gigi nantinya. Karena kerusakan gigi itu permanen, tidak ada Oh obatnya. gitu. Terus dok kalau pasta gigi ini yang mengeklaim bahwa bisa memutihkan gigi itu gimana dok? Aman nggak dok? Hmm,
Kalau pasta gigi biasanya yang sudah beredar di pasaran kan mereka sudah mengantongi izin POM ya, ya insya Allah aman. Tapi sebenarnya memutihkannya itu karena kita menyikat gigi, jadi sebab-sebab dari luar mungkin plak jadi tidak menempel, jadi otomatis kan lebih putih gitu. Gitu. Nah, untuk selanjutnya nih dok, kan tadi dokter katakan bahwa yang paling banyak itu masalah gigi itu adalah gigi berlubang nih dok. Sebenarnya penyebab gigi berlubang itu apa sih dok? Gigi berlubang itu, atau karies ya, sebenarnya penyebabnya adalah bakteri, bakteri di dalam mulut. Disebutnya, nama bakterinya adalah Streptococcus mutan. Nah, bakteri ini akan, berkembang biak dengan banyak jika terdapat, makanan yang banyak buat dia. Jadi misalnya orangnya tersebut, tidak rajin menyikat gigi, kan otomatis sisa makanan bertumpuk tuh, terutama gigi kan bentuknya tidak rata, bergelombang. Jadi kalau makanan banyak menyangkut di cekungan gigi, maka bakteri akan bertumpuk di situ. Karena bakteri berkembang biak terus, dia akan menghasilkan asam. Asam itulah yang nantinya pertamanya melarutkan kristal-kristal dulu, kristal email yang tidak terlihat sebelumnya, tapi lama-kelamaan akan lepas dan menjadi lubang gigi. Lubang itu juga tadinya masih di email dulu, kemudian kalau tidak dilakukan penambalan, berlanjut ke lapisan dentin dan terus berlanjut juga ke jaringan pulpa sehingga nanti pasien akan merasakan sakit sekali dan bahkan nantinya bisa bernanah, bengkak, seperti itu. Kalau sebenarnya kan banyak sekali ya dok menderita yang gigi berlubang gitu. Terus lebar mau dicabut masih bagus kok giginya. Nah sebenarnya kriteria gigi berlubang yang masih bisa dipertahankan dan yang harus dicabut itu yang seperti apa nih dok? Eee, untuk kriteria gigi yang berlubang ya, memang, harus ditentukan oleh dokter gigi. Jadi sebaiknya kalau gigi berlubang segera menghubungi ke dokter gigi, baik ada keluhan ataupun tidak untuk ditangani. Nah, dokter gigi biasanya akan melihat tingkat keparahannya. Kalau misalnya lubangnya hanya masih di permukaan, di lapisan email, tentu hanya dilakukan penambalan. Kalau lubangnya sudah sampai ke lapisan di bawahnya dentin, biasanya pasien akan merasa sedikit linu pada saat minum dingin, minum panas, tapi mungkin tidak terlalu mengganggu. Itu pun dokter juga akan langsung melakukan penambalan. Namun jika sudah dibiarkan terlalu lama, proses kariesnya akan berlanjut semakin ke bawah. Jika sudah semakin mendekati pulpa yang berisi jaringan pembuluh darah dan saraf, pasien akan merasakan sakit ataupun kadang sudah terjadi pembengkakan. Itu biasanya dokter menyarankan untuk perawatan saluran akar supaya saluran akarnya dibersihkan dan nanti diganti obat permanen yang menggantikan isi dari pembuluh darah dan saraf tadi. Tapi jika jaringan pendukung sudah terlalu banyak yang rusak, kariesnya sudah terlalu dalam, maka mungkin gigi sudah tidak bisa diselamatkan dan harus dilakukan pencabutan. Seperti Seperti itu. itu. Kebetulan nih Sobat Sarehat, Dokter Triana membawa contoh gigi yang berlubang. Boleh diperlihatkan mungkin dok ke Sobat Sarehatnya? Ini ya contoh gigi berlubang. Jadi jika di tahap awal kita berlubang biasanya dari atas dulu, dari lapisan paling luar. Ini adalah lapisan email seperti ini kalau gigi yang sehat. Lapisan email, lapisan dentin, dan jaringan pulpa yang berisi pembuluh darah dan saraf. Nah, bila sudah terjadi karies atau lubang gigi, biasanya yang terkena pertama dari luar dulu, yaitu lapisan emailnya. Kemudian akan berlanjut ke lapisan dentin dan akan terus berlanjut sampai ke jaringan pulpa. Dan bila sudah terlanjur mengenai jaringan pulpa, gigi tersebut bisa mati sarafnya sehingga dengan banyaknya bakteri yang berkembang biak di saluran akar, nanti bisa terjadi peradangan di ujung
akar gigi yang bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan. Itu adalah berisi nanah dari bakteri, seperti itu. Berarti kalau sudah infeksi ada nanahnya gitu ya, Dok, ya? Iya, bisa kalau Mmm, sudah berlanjut. mhm. Iya. Nah, Dok, misalkan nih salah satu gigi ada yang berlubang bisa mempengaruhi ke gigi yang lain ikut berlubang juga nggak, Dok? Tidak, sebenarnya penyakit gigi itu tidak menularkan ke gigi-gigi yang lain. Tapi kadang orang beranggapan seperti itu karena biasanya kalau gigi berlubang kok sebelahnya juga berlubang, sebelahnya juga berlubang. Karena sebenarnya kan semua dalam satu lingkungan. Dalam satu lingkungan, jadi kalau bakterinya banyak di dalam satu lingkungan kan otomatis dia bisa menyerang ke mana saja, gigi yang mana saja. Tapi sebenarnya sih masing-masing gigi tidak saling menularkan kalau berlubang seperti Gitu. itu. Karena mungkin kita gosok giginya nggak betul juga kali ya, Dok, jadi banyak yang berlubang gitu ya, Dok, mungkin? Betul, dari segi teknik, waktu, dan cara mungkin belum tepat ya. Iya. Tadi kita udah berbicara tentang gigi berlubang, sekarang, tentang plak nih. Sebenarnya karang gigi dan plak gigi itu sama nggak sih, Dok? Plak dan karang gigi itu berbeda. Kalau plak itu adalah sisa makanan, tapi dia ada bakteri kan dalam rongga mulut ada bakteri baik, ada bakteri buruk. Nah, si plak itu adalah sisa makanan, terus tercampur dengan bakteri dan menempel di permukaan gigi. Plak ini masih bisa dibersihkan jika kita menyikat gigi dengan benar. Tapi untuk karang gigi atau disebut juga kalkulus, karang gigi itu adalah sisa makanan yang tadinya bertumpuk dari plak, sisa makanan kemudian termineralisasi oleh mineral mineral dari saliva atau air ludah sehingga dia mengeras seperti tembok dan menempel di permukaan gigi. Karang gigi ini juga nantinya bisa menyebabkan infeksi ke gigi tersebut karena dia akan menimbulkan peradangan gusi dan berlanjut ke bagian bawah gigi. Jaringan pendukung adalah jaringan periodontal. Jadi dia adalah jaringan yang memegang gigi untuk tetap kencang, jadi tidak goyang. Nah, jika terlalu banyak karang gigi, jaringan pendukungnya rusak, walaupun gigi tidak berlubang tentu akan bisa goyang ya, jadi sakit jika dipakai makan. Bahkan kadang-kadang juga bisa sampai timbul beranak, seperti itu. Jadi pertamanya dari, plak dulu ya, Dok, ya, baru ke Iya karang betul, gigi karena tidak dari sisa makanan karena ya. sikat gigi tadi ya yang nggak betul Betul, ya, Dok, ya? iya. Jadi kalau ciri-ciri gigi dan mulut yang sehat itu ciri-cirinya seperti apa, Dok? Gigi dan mulut yang sehat tentunya ya, pertama sih bebas karies ya, jadi tidak ada lubang, kalaupun ada sudah ditambal dan tambalannya baik, tidak ada keluhan, tidak ada yang bocor, kemudian juga terlihat dari, tidak adanya plak dan karang gigi yang menempel di permukaan gigi, kemudian juga gusinya terlihat merah, sehat, tidak mudah berdarah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya tips agar gigi tetap sehat pada usia lanjut nih, Dok. Kan kebanyakan yang usia lanjut tuh kebanyakan banyak yang giginya, coplok, terus bolong gitu ya, Dok, ya. Tipsnya biar tetap sehat giginya itu di usia lanjut apa nih, Dok? Eee, untuk di usia lanjut ya tentunya memang harus dipupuk dari usia muda ya, kebiasaannya ya tetap yang utama sih kita mencegah terjadinya karies dulu, dengan cara menyikat gigi minimal sekali 2 kali sehari, kemudian, terutama sekali sebelum tidur. Kemudian juga, tidak lupa untuk check up juga ke dokter gigi, terutama jika sudah ada keluhan atau ada lubang atau merasa ada gigi yang tidak nyaman. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut kita ke mitos atau fakta seputar gigi dan mulut ya, Dok, ya. Mitos atau fakta nih, Dok. Mencabut gigi bagian atas dapat menyebabkan kerusakan pada saraf mata. Mitos atau fakta nih, Dok? Tentu mitos ya, Oh, karena kan mitos. kita masing-masing ada sarafnya, untuk ke mata ataupun ke gigi.
Jadi sebenarnya tidak berhubungan untuk pencabutan gigi atas dengan, adanya sakit mata. Justru kalau gigi yang infeksi di rahang atas, dia kan, banyak bakterinya. Nah, jika infeksinya berlanjut bisa menimbulkan, kelainan ke tempat lain termasuk mata di antaranya karena disebutnya adalah fokal infeksi. Jadi tempat infeksi, nah bakteri tersebut bisa terbawa pembuluh darah, nanti bisa ke bagian lain seperti itu. Makanya dokter gigi juga sering ada rujukan dari dokter mata, dokter kulit, dokter THT seperti itu. Karena awalnya dari gigi yang berlubang Betul, tadi ya, Dok, dari ya? gigi yang rusak ya. Nah, untuk yang kedua, mitos atau fakta nih, Dok. Soda kue dapat memutihkan gigi. Mitos atau fakta nih, Dok? Eh, Kalau ini sebenarnya mitos ya. Sebenarnya bisa memutihkan tapi merusak, dengan catatan seperti itu, merusak gigi. Jadi kalau ingin diputihkan seperti tadi ya perawatan harus gigi ke ya. dokter gigi, jangan pakai soda kue karena ternyata juga putih tapi rusak di dalamnya. Kerusakannya itu seperti apa, Dok? Jadi kayak berporus, berlubang-lubang kecil tapi mungkin hanya dilihat secara mikroskopis. Jadi lubangnya kecil-kecil, nanti lama-lama berlubang-berlubang jadinya karies gitu ya, Dok ya? Bisa, ataupun jadi menyerap warna kan kalau kita ada lubang-lubang di suatu permukaan otomatis jadi susah ya dibersihkan karena warna akan menempel di situ. Gitu. Selanjutnya nih, Dok, mitos atau fakta, Dok, gigi susu yang berlubang tidak perlu dicabut karena nanti kan gigi susu itu akan digantikan dengan gigi permanen nih, Dok. Betul nggak? Mitos atau fakta, Dok? Ini juga tengah-tengah ya, maksudnya begini. Kalau gigi susu memang pasti digantikan oleh gigi tetap, tapi kalau anak-anak giginya berlubang kan kalau nanti sakit, dia juga kasihan ya, nangis, tidak mau makan, nanti gizinya berkurang, terus juga kesakitan mungkin mengganggu. Nah, terus juga untuk erupsi gigi tetap itu kan masih lama ya, berbeda-beda. Jadi memang ada yang 5 tahun, ada yang sampai 13 tahun. Ya, jadi kita harusnya sih dirawat ya walaupun walaupun nantinya diganti. Jadi yang berlubang itu harus tetap dicabut ya, meskipun anak-anak juga gitu ya, Dok ya? Enggak dicabut tapi dirawat dirawat mungkin. dulu. Kecuali kalau kita lihat nanti kalau memang umur si gigi itu sudah saatnya akan tanggal, baru mungkin kita lakukan pencabutan. Tapi jika masih lama, itu harus dilakukan penambalan atau perawatan karena fungsinya adalah untuk mempertahankan ruangan untuk gigi tetap nanti yang akan tumbuh supaya giginya tidak berjejal nantinya. Seperti itu. Mitos atau fakta nih, Dok, bau mulut dapat disebabkan oleh masalah pencernaan. Betul sih sebenarnya ya, masalah pencernaan bisa menyebabkan bau mulut. Kalau dari gigi sih biasanya karena adanya lubang yang besar, terus berisi sisa makanan, otomatis banyak bakteri, dia ada produk yang dikeluarkan tentu menimbulkan bau ya. Kemudian juga dari karang gigi karena dia akan kotor, sisa makanan, otomatis juga menimbulkan bau mulut ya. Seperti itu. Oke, Sobat Sarehat, sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dulu nih dari dokter untuk Sobat Sarehat, mangga, Dok? Ya, untuk sobat-sobat Sarehat, pesan saya jangan lupa menyikat gigi minimal 2 kali sehari, terutama sebelum tidur. Kemudian jangan terlalu banyak makanan yang manis dan mengandung karbohidrat dan perbanyak makanan yang mengandung sayur dan buah-buahan. Kemudian jika ada keluhan ataupun lubang walaupun tidak sakit ataupun tidak terasa apa-apa, sebaiknya segera hubungi dokter gigi dan tidak lupa untuk check up ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali seperti itu. Oke, untuk Sobat Sarehat mungkin yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Triana, mungkin boleh diinformasikan, Dok, jadwal praktek dokter hari apa? Setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 1 ya. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 1 ya, Sobat Sarehat.
Oke, Sobat Sarehat, mungkin podcast hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih, Sobat Sarehat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya channel Salamun TV. Akhir kata, saya Nurjana Dwi Aryani bersama Dr. Triana Agustanti pamit. Terima kasih. Kita salam sehat dulu, Dok. Salam sehat bersama Salamun mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.